Baik teman-teman semua, ini bagian akhir dari materi-materi yang untuk Soma kali ini. Ini sebenarnya sudah dibuat atau dimulai dari tadi siang, menyusun bahan sekami ini. Hanya tinggal nanti malam ini kita merangkai, kemudian mulai mempersiapkan. Kalau tadi sudah ada yang tanya, Pak latihan permainannya, latihan lagunya di luar, nanti silahkan setelah ini. Untuk menyusun lengkap. Dan ini nanti masing-masing kelompok yang 10-10 itu mohon menulis bahan sekami ini secara runtut dan panduannya langsung, karena materi-materi ini sudah disampaikan, mengingatkan bahwa menyusun bahan sekami itu tidak hanya berdasar kitab suci, banyak bahan yang bisa kita temukan. Dari kemarin tadi juga sudah berulang kali diungkapkan. Ada ajaran gereja, ada tradisi, ada tanda-tanda zaman, ada kisah-kisah orang kudus, dan macam-macam. Ini hanya mengingatkan yang sudah kita jalankan dari kemarin. Nah, yang pokok ini, sekali lagi bahan sudah kita mulai susun, hanya belum secara runtut kita tulis. Maka kesempatan yang sesi malam ini kita akan menyusun secara komplit bahan pertemuan untuk besok itu, kemudian nanti dikumpul bahan komplit itu. Dan akan kita coba gabungkan dengan hasil soma-soma dari keuskupan yang lain. Siapa tahu nanti dari beberapa bahan yang di sini bisa kemudian jadi bagian dari buku yang akan kita susun di Biro Nasional. Jadi modul pendampingan bina iman sekami. Jadi silahkan menyusun selengkap-lengkapnya supaya nanti kemudian bisa menjadi referensi bagi yang lain, keuskupan yang lain, dari Larantuka bisa berbagi ke keuskupan yang lain. Bahkan menyusun bahan sekami. Intinya ini ada 5 ini. Tema semuanya sudah ditemukan dari tadi. Kemudian hanya tujuan bisa masing-masing berbeda. Walaupun temanya sama, tujuannya bisa berbeda-beda. Ya, tujuannya bisa berbeda-beda dengan tema yang sudah ditemukan tadi siang sampai sore tadi. Sumber bahannya sudah jelas juga, sumber bahannya dari kitab suci untuk latihan menyusun bahan ini dan untuk dipraktekkan besok. Kemudian metodenya, cara penyampaian kita sudah mencoba membuat, yang terakhir tadi kita membuat aktivitas atau permainan yang bisa digunakan di dalam bahan yang akan kita praktekkan besok itu. Bahan, metode, kemudian sarana itu nanti juga ditulis lengkap di situ. Secara garis besar ini ada tema, tujuan, sumber bahannya sudah ditemukan tadi dari kitab suci, dari Injil. Injil apa tadi? Markus bab 14 ayat 35, bab 35 sampai 4. Metodenya beberapa sudah kita temukan tadi. Sarananya apa? Nanti ditambahkan di sana kalau ada yang mungkin sarana yang ditemukan untuk permainan, untuk aktivitas, berarti masuk di sarana itu. Nah, bagian 1, bagiannya ini pembuka, lagu pembuka. Lagu pembuka, ada pengantar, doa pembuka, ada sharing tugas misioner. Ini diandaikan pertemuan yang lalu itu sudah berjalan, maka ada sharing atau tugas misioner ini. Karena ini dalam latihan ini belum, ya nanti tulis saja. Bagian pembuka urutan keempat itu tulis saja sharing tugas misioner dari minggu yang lalu. Karena ini baru mau dibuat untuk besok dipraktekkan, berarti minggu yang lalu belum ada sharing tugas misioner apa. Ini bagian pembuka. Ada 4 item itu. Kemudian bagian 2, pendalaman bahan. Dan kita sudah menemukan bahannya. Bacaan yang kami tampilkan di sana
memberikan kerangka umum bahwa bahan itu bisa dari kitab suci, dari ajaran gereja, Santo Santa, kemudian bahan-bahan umum, misalnya fokus pastoral keuskupan ataupun tema KWI bisa masuk di sana. Kemudian pemahaman, bacaan sudah ditemukan dari kitab suci, kemudian pemahaman itu lewat, bisa saja Kak Wiwi sudah tadi mencontohkan bagaimana mengkisahkan kembali bacaan itu dengan metode kisah, dengan menceritakan atau dramatisasi, atau kemudian dengan tanya jawab, itu masuk di pemahaman. Kemudian menemukan ayat emas, atau kalau mungkin yang dipakai itu dari sumbernya ajaran gereja atau yang umum atau dari Santo Santa bisa quote itu. Tapi kita karena sumbernya semua bacaan dari kitab suci, ya nanti ayat emasnya apa. Kemudian aktivitas yang tadi juga sudah mulai dipikirkan, ditemukan. Mau permainan atau mau aktivitas yang lain membuat yang tadi sudah diajarkan juga. Kemudian ada penegasan dengan macam-macam aktivitas yang besok mau ditampilkan, yang kemudian sampai kepada anak, hal pokoknya itu apa yang mau ditegaskan, itu masuk di situ, penegasan. Itu yang untuk catatan-catatan kecil saja, singkatan-singkatan yang dipakai. Nah, bagian ketiga itu perayaan iman. Ada doa permohonan, ada kemudian dilanjut doa Bapa Kami. Kemudian dalam sekami ada derma, kotak derma yang kemudian beredar, yang bagian dari semangat sekami. Doa, derma, kurban, kesaksian, maka derma itu ada di sana. Kemudian sambil derma biasanya bisa diiringi lagu, atau setelah derma bisa diiringi lagu. Tanda kurung di sana istilahnya fakultatif, bisa pakai, bisa tidak, jadi menyesuaikan pertemuan tema yang ada. Kalau di bagian depan sudah banyak lagu, ya di belakang-belakang lagu-lagu yang kiranya bisa, ini nggak usah dipakai atau tidak usah digunakan. Ini bagian ketiga, bagian terakhir itu penutup berisi ini. Ini yang penting dalam pertemuan Bina Iman Sekami, perutusan misioner. Setelah bermacam-macam aktivitas selama kurang lebih 30-40 menit, kemudian ada perutusan misioner yang diberikan. Setelah pertemuan ini, setelah pendalaman dengan aktivitas macam-macam itu, anak-anak seminggu ke depan mau berbuat apa atau menjalankan tugas apa yang bisa dikerjakan. Entah itu secara pribadi atau berkelompok ataupun bersama keluarga, itu masuk di bagian perutusan misioner. Setelah itu ada doa penutup, kemudian mungkin pengumuman apa, itu kalau sudah jalan praktek pasti akan ada. Besok pertemuan yang akan datang, karena ada adik kita yang ulang tahun, kita jadikan satu acara pertemuan sekami dengan ulang tahunnya adik kita, maka besok kita diundang bersama-sama di rumah, misalnya seperti itu. Itu bagian pengumuman. Atau pengumuman dari gereja, adik-adik besok ada kegiatan di paroki, kita semua berangkat dari gereja hari ini. Nah, itu lagu penutup. Ini kerangka atau bagian dari bahan yang kita buat. Jadi bahan yang sudah disiapkan dari tadi, aktivitas, game, permainan, kemudian alat peraga, lagu, itu nanti kita tempatkan di bagian-bagian yang tadi. Dari pembuka kita sudah menemukan lagunya apa, pengantarnya nanti tinggal ditambah, ditulis. Doa pembuka juga ditulis ya. Ini untuk anak. Jangan sampai kemudian walaupun yang membuat ini mungkin ada yang katekis atau guru agama, karena pandai membuat doa pembukanya satu halaman sendiri. Marilah kita berdoa, anak-anaknya buka. Ulah kok udah gak ada anak-anaknya, udah lari keluar. Nih doanya untuk anak-anak, maka yang sederhana, yang anak-anak
bisa juga dilibatkan dalam doa. Bagaimana itu nanti bisa dalam proses saya akan dengan Kak Wiwi bagaimana membuat doa yang bisa melibatkan anak juga. Kak Wiwi juga sudah tadi memberikan contoh-contoh ya. Kemudian tadi sharing tugas misioner diandaikan itu sudah berjalan maka tidak usah dikasih tulisan macam-macam. Ini teman-teman baganya ini hanya secara singkat lagu pembuka masuk pada tema yang akan disampaikan. Pengantar, sapaan dan penjelasan singkat tentang isi. Di pengantar itu bagian apa yang secara akan dijalankan ditulis di pengantar itu. Doa pembuka kurang lebih seperti itu. Rumusnya ada ucapan syukur, terima kasih, permohonan. Kemudian sharing misioner, ini meminta anak bercerita. Nanti semua diandaikan ditulis seperti ini aja. Meminta anak bercerita pengalaman melaksanakan perutusan misioner minggu yang lalu. Ini bagian pembuka. Pendalaman, bacaan kitab suci, bacaannya dari tadi Injil Markus tadi, pemahamannya ini. Penjelasan, cerita, ilustrasi seperti dicontohkan oleh Kak Wiwi tadi siang atau sore. Untuk membantu anak memahami dari bahan pertemuan itu, materi pertemuan. Ayat emas, pilih kutipan ayat yang bisa dihafal oleh anak. Setidak-tidaknya dari bacaan Injil itu, pilih ayat emas yang bisa dibawa pulang diingat-ingat oleh anak untuk ya paling enggak setiap minggu sekali anak kemudian tambah ayat-ayat emas. Bukan saja anaknya, tapi pendamping juga terbantu dengan ini. Di setiap minggu itu kemudian ada tambahan ayat-ayat emas kalau mengambil dari bacaan sumbernya kitab suci. Aktivitas yang tadi sudah ditemukan itu masuk di sana. Aktivitas apa, kegiatan apa yang bisa dijalankan untuk anak-anak bisa terlibat aktif dalam proses semakin memahami dari tema atau bahan yang disampaikan di awal. Penegasan ini intinya kayak seperti pesan iman, pokok iman yang bisa sampai ke anak-anak itu apa? Itu masuk di penegasan. Dan perayaan iman ini doa-doa, doa yang disampaikan anak, doa yang disampaikan anak untuk melatih anak dapat berdoa singkat dan sederhana, bukan yang didoakan oleh pendampingnya. Di doa yang dibuat itu nanti anak yang akan mendoakan, supaya melatih anak sejak dini berani berdoa di hadapan teman-teman yang lain. Doa Bapa kami, kemudian derma seperti tadi membiasakan anak mempraktikkan salah satu moto sekami, semangat sekami 2D 2K. Bisa diiringi lagu fakultatif. Penutup perutusan misioner, rumusan kalimat yang menunjukkan tindakan konkret yang akan dilaksanakan oleh anak-anak seusai pertemuan. Seminggu ke depan anak-anak diharapkan menjalankan tugas misioner ini. Tentu saja tidak lepas dari temanya. Doa penutup, ucapan syukur, pengumuman, hal yang perlu disampaikan, dan lagu penutup. Ada pertanyaan untuk menyusun secara lengkap? Ini nanti dibuat secara lengkap, kemudian dikumpulkan setiap kelompok, berarti ada 15 kelompok ya. Ditulis di kertas yang dibagikan oleh Kak Wiwi. Masing-masing 2 lembar atau berapa. Ada pertanyaan sebelum di kelompok kemudian menuliskan, menyusun bahan. Kalau sudah selesai bahannya ya silahkan, kalau mau latihan-latihan lagunya apa, permainannya tadi gimana, besok menjalankan. Karena besok pagi setelah misa makan, kemudian persiapan praktek. Ada para kelompok yang keluar dari komplek ini. Kenapa gue lihat? Biasa habis makan jadi beban terlalu
berat ya. Jadi berat badan bertambah 2 kali lipat setelah makan. Baik, hati-hati, mungkin kecapean ya Bapak. Mudah-mudahan bisa nanti diurut. Ya. Istirahat dulu Bapak kalau capek. Ya. Ya, sekali lagi besok pagi itu misa, kemudian makan, setelah makan ada 3 kelompok paroki yang kemudian akan praktek di luar, artinya ada mobilisasi keluar, maka harus cepat juga, tidak kemudian di sini ada 2 paroki katanya yang anak-anaknya datang ke sini, maka yang 2 paroki stay di sini. Saya enggak tahu bagaimana membaginya, paroki ini kelompok yang mana, nanti panitia atau sudah dibagi. Baik, berarti nanti tinggal menyesuaikan kelompok yang di sini paroki katedral dan pohon bau. Jadi yang kelompok di 2 paroki itu tinggal di sini karena anak-anaknya yang datang ke sini. Nanti tempat prakteknya satu paroki di kompleks ini kah, kemudian satu yang lain di agak jauh supaya tidak saling mengganggu aktivitas. Yang 3 paroki itu mobilisasi, artinya keluar, butuh waktu untuk perjalanan ke sana, maka harus cepat. Tidak ada lagi persiapan di tempat ini, artinya setelah makan ya yang ke paroki luar siap-siap berangkat, kemudian sana praktek. Bahan ini disusun tadi sudah kita sampaikan, kurang lebih durasi 45 menit itu dijalankan praktek itu. Dan setelah selesai kurang lebih ya harapannya jam 9.15 gitu atau setengah 10 maksimal sudah kembali ke sini, karena jam 10 agendanya ada untuk evaluasi kemudian dan ada rencana tindak lanjut ke depan untuk KKI Keuskupan Larantuka dan juga evaluasi dari praktek itu sendiri. Itu maka sekarang waktunya kalau tidak ada pertanyaan membuat bahan sampai selesai, dikumpul, diberi nama kelompoknya, parokinya, kemudian nama-nama kelompok ditulis, kemudian waktu berikutnya untuk latihan mempersiapkan sehingga besok tinggal mempraktekkan. Pembagian tugas, siapa yang memimpin lagu, siapa yang nanti mendampingi secara umum sebagai istilahnya animator di depan, pemandu utamanya, bagian yang menemani adik-adiknya, anak-anak sekaminya, siapa yang di belakang, silahkan itu diatur juga. Begitu teman-teman semua, tidak ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas silahkan di kelompok masing-masing menyusun cara lengkap. Ada. Selamat malam teman-temanku. Tadi kalau di dunia anak-anak yang disampaikan oleh Bibi tadi sangat menarik dan menantang kita. Cuma sayangnya kami tidak melihat karena jarak-jarak jauh, foto tidak terang. Bolehkah pada tempat ini kami minta ibu untuk kakak-kakak untuk foto kembali tayang yang kemarin kami yang jauh ini foto bisa dapat, itu bagus sekali. Kitab suci ada angka-angkanya tadi. Ini menarik untuk kita anak-anak. Terima kasih Pak. Bahan materi nanti akan kita berikan ke panitia. Teman-teman yang butuh berarti nanti atau besok itu ya mintanya ke panitia. Bahan terakhir ini akan jadi satu. Jadi kita kumpulkan di satu folder bersama dengan materi Romo. Setelah itu nanti kami berikan ke panitia. Siapa yang menghendaki bahan-bahan cara komplit dari sesi atau materi pertama sampai yang terakhir menyusun bahan nanti semua ada di panitia. Begitu Ibu ya. Berkait soal menyusun bahan ada pertanyaan? Kalau tidak silahkan. Kak Wiwi ada? Enggak ada. Kalau enggak ada silahkan kerja dalam kelompok sampai selesai termasuk
dikumpulkan, nanti masing-masing dikumpulkan ke saya atau Kak Wiwi, kasih nama kelompok dan parokinya, nama tiap anggota kelompok, kemudian tidak tahu panitia apakah masih ada dikumpulkan di sini atau boleh berdoa masing-masing di kelompoknya sendiri-sendiri. Setelah istirahat, besok pagi misa jam 6. Jam 6 ya. Sebelum teman-teman di kelompok, mungkin ada yang pilih tempat di luar, tapi jangan di kamar atau di tempat tidur ya. Kalau mau keluar itu cari tempat yang tidak jauh-jauh, karena nanti kami akan berputar juga. Silahkan sekarang menyelesaikan untuk menyusun bahan, kemudian menyiapkan apa-apa yang besok mau dipraktekkan. Yang harus dilatihkan sekarang latihan, silahkan diatur. Setelah itu boleh doa di masing-masing kelompok. Mau selesai jam 10:30, jam 11, silahkan. Yang penting tugas dikumpulkan, bahan semua sudah masuk di kami malam hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan dalam kelompok.